Apakah kalian punya tanggung jawab yang harus dipenuhi? Kewajiban yang harus dijalani? Ataukah kalian seseorang yang penuh dengan kebebasan? Bagaimanapun kalian sebagai manusia, pasti di satu titik kehidupan kalian mungkin pernah merasa suram, murung, bahkan sedih. Secara nggak sadar, mungkin perasaan tersebut sudah berlangsung lama, sehingga kalian sudah terbiasa dan mulai belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Dan saat orang-orang terdekat kita menanyakan bagaimana keadaan kita, seringkali kita menjawab dengan penuh canda. Dengan bercandaan tersebut yang mengakibatkan satu kemungkinan yang patut kita pertimbangkan. Kemungkinan apa itu? Kemungkinan bahwa apa yang sedang kalian rasakan adalah depresi. Kata depresi seringkali dijadikan sebagai bahan candaan, bahkan kita ungkapkan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Seperti saat teman kita merasa sedang lelah karena pekerjaan yang menumpuk, kita seringkali ungkapkan bahwa dia sedang depresi. Tapi, apakah setiap saat kita mengatakan bahwa kita sedang depresi, kita benar-benar dalam keadaan tersebut? Bisa aja, karena depresi dapat menyerang siapa aja, di mana aja, dan kapanpun. Nah, tapi seringkali perasaan sedih yang kita hadapi, kita simpulkan bahwa itu depresi. Contohnya seperti kita kehilangan barang yang kita sayangi, pasti akan merasa sedih. Padahal, rasa sedih adalah respon yang normal, tidak semata-mata setiap kita sedih berarti kita sedang depresi. Terus, apa sih sebenarnya depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati yang umum, namun serius. Ketidakseimbangan antara hormon dopamin, serotonin, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kita melakukan hal yang negatif atau perilaku yang kurang baik, seperti merasa kesepian atau menangis. Gangguan ini mempengaruhi kita untuk bagaimana kita berpikir, merasa, dan menjalani hari. Pada tahun 2019, 15,6 juta penduduk Indonesia mengalami depresi. Memang, kita sekarang berada pada zaman yang banyak pilihan hiburan, tapi sedikit dari kita yang berusaha untuk mengulurkan tangan dengan penuh harapan bahwa seseorang akan memeluknya. Gangguan ini mempengaruhi kita untuk bagaimana berpikir, merasa, dan menjalani hari. Memang depresi terdengar seperti perasaan sedih biasa. Sekarang, coba kita fokus ke bagaimana kita bisa mengetahui apakah yang kita rasakan adalah depresi. Karena depresi itu sebuah bentuk diagnosa, maka beberapa kriteria harus dipenuhi. Menurut DSM-5, terdapat 5 kriteria diagnosa. Dengan kata lain, jika seseorang pasien memenuhi kriteria tersebut, maka benar-benar dinyatakan depresi. Kemudian, banyak dari kita yang bertanya-tanya, apakah depresi itu ada obatnya? Untuk saat ini, obat diberikan dengan tujuan meningkatkan neurotransmitter, tapi ada hal yang jauh lebih bisa membantu penderita depresi, dengan memberikan perhatian seperti mendengarkan mereka bercerita. Untuk penderita depresi, mencari bantuan tenaga ahli atau teman yang dipercaya bukanlah hal yang lemah. Justru, kalian melakukan hal yang tepat.